Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'da. Para teman-teman semuanya, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di penghujung Ramadan ini kita bisa terus beribadah pada Allah, yang mana sore kali ini ibadah kita melalui upaya kita untuk menambah ilmu dan menambah pemahaman tentang agama. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang telah dijanjikan oleh baginda Muhammad SAW, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang paham dalam urusan agama. Amin ya rabbal alamin. Pada sore kali ini kita mau membahas bersama, yaitu tentang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana kita tahu teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa perjuangan Islam semenjak awal selalu di-pick up oleh orang-orang kaya dengan harta mereka. Kita ingat misal sang istri tercinta dari baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau terkenal sebagai saudagar kaya di Makkah pada saat itu, yang mana beliau juga awal umat Islam yang mendukung perjuangan Nabi melalui harta beliau. Dan juga di dekat beliau, sahabat dekat beliau, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang juga terkenal dengan kekayaannya, sampai-sampai kita juga pernah mendengar kisah beliau yang memerdekakan Bilal gara-gara Bilal ketahuan Islamnya dan disiksa oleh pemiliknya atau juragannya pada saat itu. Ada juga sahabat-sahabat beliau orang-orang kaya, diantaranya sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Yang mana alhamdulillah dengan beliau-beliau ini, umat-umat yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, perjuangan Nabi ketika di Makkah walaupun banyak rintangan, tetapi tidak seharusnya rintangan yang diharapkan oleh para kufar Makkah. Kenapa? Karena tetap mereka memandang orang-orang sekitar Nabi adalah orang-orang kaya, yang mana pada saat itu orang Makkah masih segen dengan orang-orang yang memiliki kekayaan. Dilanjut lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ditinggal oleh sang istri, ketika Nabi ditinggal oleh sang paman, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat, paman Abu Thalib wafat. Akhirnya Nabi pun banyak tekanan dari kufar Makkah, dan akhirnya singkat cerita turun perintah untuk berhijrah. Umat Islam sebagian sudah pergi ke Madinah, dilanjutkan oleh Nabi pun menyusul ke Madinah, dan ternyata di Madinah pun bertemu juga dengan umat atau manusia yang sangat istimewa, yang dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawannya. Yang pasti orang dermawan didukung dengan harta, entah sedikit entah banyak. Yang dimaksud dermawan adalah orang-orang yang mentasarrufkan hartanya. Bagaimana yang saya tampilkan di slide, apalagi ketika kita ingat hijrahnya para muslimin yang disebut dengan muhajirin, disambut dengan muslimin Madinah yaitu Ansor, dengan kisah kedermawanan mereka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kisah kedermawanan orang-orang Ansor sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'riduna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah tinggal terlebih dahulu di Madinah, yaitu orang-orang Ansor, wal imana, dan mereka telah iman terlebih dahulu, min qablihim, sebelum datangnya orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Nih, satu, mereka mempunyai sifat yuhibbuna man hajara ilaihim,
mereka sangat-sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Orang-orang yang di Makkah yang ditindas, diintimidasi oleh kufar Makkah, akhirnya pindah ke Madinah sebagai muhajirin, disambut oleh orang-orang Ansor dan dicintai oleh orang-orang Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'rithuna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan yang kedua, yang pertama, orang-orang Ansor disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai orang yang sangat mencintai muhajirin. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan orang-orang Ansor mereka tidak menemukan atau tidak ada di dalam dada mereka hajat dan keinginan sedikit pun dari harta-harta yang telah diberikan oleh Nabi, oleh agama kepada orang-orang muhajirin. Ketika orang-orang muhajirin ini asbabun nuzulnya mendapatkan harta fai, lantas oleh Nabi orang-orang Ansor dipanggil, ini ada harta, sedangkan orang-orang kita, orang-orang yang dari Makkah muhajirin selama ini tinggal di rumah kalian, kan seperti itu. Nah, ini ada harta, kalau kalian mau, harta ini akan kita bagi menjadi dua, separuh buat muhajirin, separuh buat Ansor, tetapi tolong tetap perkenankan muhajirin ini tinggal di rumah kalian. Apa jawaban orang-orang Ansor pada saat itu? Ya Rasulullah, harta-harta tersebut biarlah untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita muhajirin saja. Sedangkan mereka nggak usah pindah dari rumah-rumah kita, tetap mereka biar tinggal di tempat kita, hartanya buat mereka aja semuanya. Nih, yang kedua, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kata Allah. Dan mereka orang-orang Ansor tetap mengutamakan orang-orang muhajirin, tetap memuliakan orang-orang muhajirin walaupun diri sendiri mereka dalam keadaan sangat-sangat butuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pun ada salah satu kisah yang terkait dengan ayat ini, yaitu suatu ketika Rasul kedatangan tamu, lantas Rasul menawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya ini, kata Nabi. Lantas ada salah satu sahabat Ansor, saya ya Rasulullah, siap. Ya udah, akhirnya tamu tersebut dibawa pulang oleh sahabat Ansor ini. Begitu sampai rumah, sahabat Ansor nanya kepada istrinya, kalau istilah bahasa kita, yang ada makanan enggak? Ini saya bawa tamunya Nabi, bawa tamunya Rasulullah, kata beliau. Apa jawaban sang istri? Wahai suamiku, di rumah sedang tidak ada makanan sama sekali, kecuali sedikit, ini nanti pun untuk anak-anak. Sedangkan sekarang sudah malam, anak-anak sudah malam, belum makan, mereka mau tidur. Apa jawaban sahabat Ansor ini, sang suami ini? Kata beliau, udah siapin saja makanannya, nyalakan lampunya, tolong tidurkan anak-anak, tidur mereka biar mereka tetap tidur, bisa tidur pada malam hari ini. Akhirnya diceritakan ini di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diceritakan akhirnya apa, makanan yang ada disiapkan untuk tamu tersebut. Si suami dan istri pura-pura membenarkan lampu, tapi sebenarnya dimatikan. Nah, diambil lampu, dipegang tapi dimatiin lampunya, sehingga mereka bertiga seakan-akan sedang makan. Yang tamunya benar-benar makan beneran, suami istri hanya megang piring, nah kalau istilah kita tektok-tektok seperti itu, biar sang tamu tidak sungkan, tetap makan apa yang disuguhkan. Paginya begitu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul senyum sambil memberikan kabar gembira dan membacakan ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang-orang Ansor yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka lebih mementingkan orang-orang muhajirin walaupun diri sendiri mereka dalam keadaan sangat-sangat butuh. Tadi ceritanya anak-anaknya belum makan, mereka sendiri pun belum makan, tetapi makanan yang ada lebih didahulukan kepada tamunya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir ayat Allah pun memberikan pernyataan, wa may yuqa syuhha ala nafsi, barang siapa
yang telah Allah bersihkan, Allah selamatkan dari sifat dengki yang ada di dalam diri mereka, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah golongan orang-orang yang sangat-sangat berbahagia. Artinya apa? Yang pertama, orang-orang Ansor disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat mencintai Muhajirin. Yang kedua, orang-orang Ansor di hati mereka tetap ikhlas. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Terserah, yang penting sahabat saya, saudara saya, orang-orang Muhajirin lebih didahulukan, tidak apa-apa. Dan mereka tetap memberikan kepada mereka Muhajirin walaupun di dalam keluarga mereka sendiri sangat-sangat butuh. Akhirnya apa? Allah sifatkan mereka, Allah bersihkan hati mereka, Allah bersihkan jiwa mereka dari sifat iri dengki, dan Allah tetapkan mereka termasuk orang-orang yang berbahagia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mendasari kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun yang Allah kasihkan kepada kita, selama masih ada harta yang ada di kita, sedikit pun harta itu ataupun banyak harta itu, alhamdulillah, tidak ada alasan untuk kita menutup diri dari kebaikan. Berbuat baik tidak harus menunggu kaya raya, berbuat baik tidak harus menunggu sejahtera, tetapi apa yang Allah titipkan kepada kita sejatinya itu adalah milik Allah, bisa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sedekah, dengan cara zakat ataupun infak dan yang lain sebagainya. Apalagi saat ini kita masuk ke fase-fase yang seperti ini, yang mana di sekitar kita begitu banyak saudara-saudara yang sangat membutuhkan dibanding dengan kita sendiri bisa jadi. Maka ini adalah satu ujian dari Allah untuk mereka. Yang kedua, ujian dari Allah untuk kita, bisa nggak kita menyisihkan sebagian harta kita. Mungkin kita tidak sehebat sahabat Ansor, mungkin kita tidak sehebat Ibunda Khadijah, mungkin kita tidak sehebat Sayyidi Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling tidak kedermawanan mereka, ketulusan hati mereka dapat menginspirasi kita untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Sedikit kita contoh dari mereka, insya Allah akan menurunkan rahmat Allah kepada kita dan keluarga kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak, sedekah. Ketika kita memberikan sebagian harta kita, bisa jadi itu berupa zakat, bisa jadi itu berupa infak, ataupun bisa jadi berupa sedekah. Apa bedanya Pak Ustadz? Bedanya adalah kalau zakat suatu kewajiban harta yang spesifik, yang memiliki syarat-syarat tertentu, batas dan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama. Sedangkan infak mengeluarkan harta secara umum untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kalau sedekah maknanya lebih luas, bisa berarti infak sendiri, bisa berarti zakat juga, semuanya bisa masuk ke kategori sedekah. Yang pasti para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam, apalagi saat ini kita sudah begitu mudah mendapatkan ilmu-ilmu, bisa dari offline langsung ke taklim, langsung ke kajian, bisa dari online seperti ini. Betapa banyak para ustadz, para guru, para kiai yang telah mengajarkan kepada kita yang istilah kita sebut sebagai fikih prioritas. Apa itu fikih prioritas? Fikih prioritas adalah fikih atau pemahaman agama yang mana kita dapat memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan dan mana yang bisa kita kerjakan nanti. Bagaimana rumusnya Pak Ustadz? Rumusnya adalah paling gampang, ketika ada sesuatu hal yang sama bobotnya, sama-sama wajib, seandainya sama-sama wajib, tetapi yang satu harus sekarang, yang satu bisa-bisa nanti, maka yang harus dikerjakan adalah yang sekarang. Contohnya apa? Contohnya haji dan zakat. Haji dan zakat. Kita punya uang sekitar satu nisab itu 85 gram emas. Ada yang bilang 85 gram lebih.
Ya anggap sekitar 85 lah minimal, 85 gram emas. Kalau sekarang emas berapa ini harganya? Emas kalau nggak salah sekitar hampir 900-an ribu ya. 9,5. Itu hampir 9,5 tuh. Nah kali 85, kalau 1 juta saja berarti hampir 85 juta. Ya 80 jutaan satu nisab. Satu nisab 80 jutaan. Kalau ini saya kurangi buat daftar haji, berarti nggak ada satu nisab lagi dan saya nggak ngeluarin zakat. Tapi kalau saya tetap biarkan sampai sekarang, saya keluarkan zakatnya, baru setelah ngeluarin zakat, nanti saya ambil lagi buat daftar haji, bisa. Nah kalau seperti itu gimana Pak Ustadz? Maka yang lebih bagus adalah keluarkan zakatnya baru mendaftar haji. Saya ulangi lagi, keluarkan zakatnya baru nanti uang yang ada yang masih buat mendaftar haji. Kalau seperti ini berarti kita dapat melaksanakan dua kewajiban. Tapi kalau kita ambil buat daftar haji, 80-an juta bisa buat daftar haji 2 orang. Karena DP haji sekarang 25 jutaan, kalau haji reguler kan seperti itu, 50 juta. 50 juta kita ambil, kita masukkan ke daftaran haji, akhirnya uang tinggal 30 juta. Nggak bisa kita berzakat lagi, atau tidak kewajiban lagi kita untuk berzakat. Maka kalau seperti ini kan sayang. Nih. Lanjut. Slide saya masih kelihatan, Mas? Masih kelihatan ya? Ya. Lanjut. Lantas zakat itu, tapi ini nggak tampil ya? Di saya nggak tampil slide-nya. Iya, karena nggak tampil di saya. Ambil lagi aja. Oke, lanjut. Sekarang zakat, ini saya ulangi lagi. Kalau ada dua sama-sama fardu, utamakan yang lebih urgent. Kalau ada dua yang berbenturan, fardu dengan sunnah, ini contoh, Pak Ustadz, ya saya ada uang, kira-kira yang bisa saya keluarkan sekitar 3 jutaan untuk Ramadan ini, atau 5 juta untuk Ramadan ini. Saya sedekah, pas saya zakat Pak Ustadz, kan seperti itu. Nah, kalau memang sekarang sudah satu nisab, sudah sudah haul, sudah 1 tahun, maka dahulukan zakatnya. Jadi sama-sama mengeluarkan uang, ini tips, sama-sama mengeluarkan uang, mending kita niatin zakat. Seperti itu. Saya ulangi lagi, sama-sama mengeluarkan uang, mending kita niatin zakat. Kalau apa yang kita keluarkan melebihi kadar zakat yang seharusnya, maka lebihannya otomatis menjadi sedekah. Contoh, kita punya sedikitlah gampang, uang mandek 100 juta, 2,5%-nya berarti 2,5 juta. 2,5 juta. Lantas kita keluarkan 3 juta untuk bagi-bagi dan kita niatkan zakat, maka yang 2,5 menjadi zakat, yang 500.000 otomatis menjadi sedekah. Tanpa niat nggak apa-apa yang sedekahnya, tapi niatnya tadi zakat semua Pak Ustadz, nggak apa-apa, otomatis menjadi sedekah. Nih, jadi saya ulangi lagi, zakat emas, fikih prioritaskan yang urgent, prioritaskan yang wajib ketika berbarengan dengan sunnah. Tapi kalau bisa dua-duanya, maka dijalankan dua-duanya lebih bagus. Contoh, saya punya uang 500 juta Pak Ustadz, zakatnya berapa? 2,5 kali 5, 10 juta. Oke, yaudah keluarkan 10 juta buat zakat, tambah lagi 5 juta ini sedekah saya. Bagus kalau seperti itu. Tapi kalau susah misah-misahnya, niatkan saja zakat semua. Sedekahnya nggak bakal hilang.
Dalil zakat, khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, kata Allah. Hanya sebagian saja, 2,5% untuk zakat mal, dan zakat itu akan membersihkannya dan mensucikan mereka. Ingat, salah satu fungsi zakat adalah membersihkan kita. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tahar itu bersih yang kelihatan, tuzakkihim zakat itu bersih yang gak kelihatan. Kotoran-kotoran yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dua-duanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zakat kita, melalui zakat kita. Bisa jadi yang kelihatan contohnya adalah contoh orang itu kok terkenal kikir seandainya. Kikir itu kotoran yang kelihatan. Maka dengan zakat insya Allah dia akan terbebas dari kotoran tersebut. Yang nggak kelihatan apa contohnya? Contohnya penyakit hati, itu kotor-kotoran yang nggak kelihatan. Maka dengan zakat itu Allah akan bersihkan dari kita semuanya. Hasinu amwalakum bizakah. Hadis rawahul Khatib an Ibnu Mas'ud. Bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir dengan mengeluarkan zakat kita akan berkurang harta kita. Tidak. Justru dengan zakat, satu, bersih harta kita, dua, aman harta kita. Kenapa kok aman? Nabi yang menanggung. Hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Bisa diartikan suburkan. Dua-duanya. Kalau subur berarti bisa berkembang terus. Nggak cuma segitu doang. Nanti kita akan melebar ke nanti kalau sudah sedekah infak nanti agak-agak unik. Kita masih ke zakat dulu. Sekarang yang menerima zakat siapa? Yang menerima zakat terbatas orangnya, karena zakat ini sifatnya wajib. Hanya 8 kelompok saja, fakir, miskin, hamba sahaya sekarang sudah nggak ada, sabilillah ini nanti yang agak-agak melebar, amil juga melebar, mu'alaf gampang, ghorim orang yang hutang, ibnu sabil anak jalanan. 8 kelompok orang ini. Fakir, jadi sedikit saja kita ringkas. Fakir adalah orang yang kebutuhan dan pendapatannya di bawah 50% dari kebutuhannya. Miskin adalah orang yang pendapatannya di atas 50% tapi tidak sampai 100% dari kebutuhannya. Ingat, beda kebutuhan dengan keinginan. Hamba sahaya budak sudah nggak ada sekarang. Kalau aslinya dulu hamba sahaya adalah kita memberikan zakat kepada budak, yang mana budak itu diberikan syarat oleh juragannya, kalau kamu mau merdeka bayar sekian, tebus dirimu dengan sekian, nominal sekian. Nah itu boleh kita kasih zakat untuk membantu dia biar merdeka. Tapi sekarang sudah nggak ada budak lagi. Sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, awal dahulu adalah orang yang ikut perang itu tidak mendapatkan gaji awal dulu. Maka dulu memang awal-awalnya merekalah yang mendapatkan zakat ini atau yang masuk ke dalam kelompok ini. Akan tetapi sekarang sudah tidak ada pasukan yang seperti itu. Pasukan yang ada, pasukan negara pun digaji oleh negara. Lantas sabilillah siapa? Inilah yang ulama-ulama sudah mulai melebar definisinya. Banyak sekali perbedaan pendapat dalam hal ini. Di antaranya adalah mereka yang mengatakan semua yang berjuang di jalan Allah, yang berusaha untuk menghidupkan agama Allah, mereka adalah sabilillah. Ada satu. Yang kedua, pendapat yang kedua lebih lebar lagi, tidak harus orang. Boleh zakat untuk pembangunan. Yang penting pembangunan itu pun untuk jalan Allah. Ada beberapa seperti itu. Di antaranya tertulis di dalam kitab tafsir Fakhrur Razi, nanti di bawahnya ada insyaallah. Nah ini di dalam tafsir Fakhrur Razi halaman 115 situ pendapatnya Imam Qofal ada disampaikan sampai di sini yang saya tunjuk ini. Imam Qofal menukil dari Ba'dul Fuqaha bahwa boleh memberikan zakat atas nama sabilillah kepada segala bentuk kebaikan. Di antaranya adalah untuk memberikan kafan orang yang meninggal. Mungkin kenapa disampaikan nggak punya kafan ini kan gitu. Untuk membangun benteng dan untuk memakmurkan masjid. Ini pendapat ini diambil oleh
Imam Qofal dan ditulis oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya juz 16 halaman 115. Masih lanjut yang tadi amil. Amil itu siapa? Amil itu sebenarnya adalah amil itu orang yang diangkat oleh yang berwenang, dalam hal ini negara, untuk mengurusi zakat. Nah, ini juga banyak sekali pendapat-pendapat yang berkembang. Kenapa? Karena realisasi di masyarakat banyak sekali amil atas nama amil yang tidak diangkat oleh negara. Contohnya amil-amil yang ada di masjid. Inilah nanti yang pro kontra di sini. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam juga boleh menerima zakat. Gharim, orang yang hutang. Hutang, ingat, hutang untuk kemaslahatan, bukan hutang untuk bisnis. Jadi beda. Lantas ada kemarin waktu saya kajian dulu awal, ada yang nanya, kalau orang nggak punya hutang gimana Pak Ustaz? Itu mah berarti jangan atas nama gharim, tapi atas nama miskin atau fakir, lebih mudah. Ibnu Sabil adalah orang yang pergi dalam rangka bukan maksiat. Ingat, dalam rangka bukan maksiat, pergi jauh dalam rangka bukan maksiat, dan di bepergiannya ini, di tempat dia yang sekarang ini, dia kehabisan bekal, walaupun di rumah dia orang kaya. Contoh seandainya ada orang pergi ke Surabaya, udah jauh itu, ngapain? Mau silaturahim ke orang tua atau mau silaturahim ke saudara, kan itu bukan maksiat. Sampai sana, turun dari bandara, tiba-tiba nyari dompet segala macam, hilang semuanya. Padahal tadi dia naik pesawat di Jakarta, orang kaya, tapi dompet, HP, ATM segala macam duit hilang semua, kan berarti dia miskin di sana. Ini dia boleh mendapatkan zakat. Nah, lanjut. Sekarang infak dan sedekah, kita langsung ropel aja nih, karena hampir sama infak dan sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum al-ayah. Saya baca terjemahannya saja. Bandingan orang yang memberikan infak atas harta mereka di jalan Allah seperti orang yang menanam 7 biji, yang setiap biji akan tumbuh 7 tangkai, yang setiap tangkai akan tumbuh 100 biji-bijian lagi. Artinya apa? 100 biji di atas 7 tangkai, menjadi 700 dari 1 kali amal. Inilah dalil bersedekah 1 pahalanya 700, dalilnya ini. Bahkan di akhir ayat Allah bukan hanya menjanjikan 700 kali lipat, akan tetapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang dikehendakinya. Siapapun yang dikehendaki Allah dilipat gandakan semau Allah, itu terserah Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat-sangat luas anugerahnya, alim, dan sangat-sangat dalam pengetahuannya. Artinya apa? Bisa jadi ketika kita sedekah bukan hanya 700 kali lipat, akan tetapi beratus-ratus, beribu-ribu, berjuta-juta, bertriliun kali lipat yang akan Allah kembalikan kepada kita. Dalilnya tadi Al-Baqarah 261. Ada juga ini, saya kutip satu ayat lagi, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, sedekah yang kelihatan, maka itu adalah baik sekali. Artinya apa? Boleh enggak sedekah kita tampakkan, kita perlihatkan kepada orang lain? Bukan hanya boleh, kata Allah, khairul lakum, bagus bagi kalian bagus sekali. Wa in tukhfu fa ni'mahi, bagus. Nah, wa in tukhfuha, dan kalau kalian menyembunyikannya, waktu Tuhan dan memberikannya kepada fuqara, fakir-fakir, bahwa khairul lakum, maka kata Allah itu sangat baik bagi kalian. Yang pertama, kalau ditampakkan, fa ni'mahi, baik bagi kalian. Kalau disembunyikan, tidak ditampakkan, maka kata Allah khairul lakum, sangat-sangat baik bagi kalian. Boleh ditampakkan, tetap bagus, disembunyikan pun lebih bagus. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, sedekah kalian akan menjadikan
kalian diampuni dosa-dosa dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalian tampakkan Allah tahu, kalian sembunyikan pun Allah tahu. Dan ingat, yang penting jangan riya. Sedekah kelihatan orang boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Tapi riya jangan. Tanpa kelihatan orang boleh, tapi riya ya jangan. Nih, manfaat sedekah. Yang pertama adalah kita akan makin kaya. Kenapa kok kita makin kaya? Tadi satu dibalas oleh Allah 700, bahkan bisa beratus-ratus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang kedua, sedekah akan menyembuhkan penyakit. Mana dalilnya Pak Ustaz? Hashinu amwalakum bizakah, tadi yang awal. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Wadauhu mardakum bisadaqah. Nih dalilnya. Dan obatilah orang-orang sakit kalian bisadaqah, dengan sedekah. Wa'idu lil bala'id du'a, dan persiapkan dari balak-balak dengan doa. Doa bisa menolak balak. Hadis riwayat Tabrani, ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Yang ketiga, menjadikan bisnis kita menjadi lancar. Nih, para orang-orang, para kaya, para pengusaha, nggak usah khawatir, dengan sedekah orang makin banyak sedekah, bisnisnya makin lancar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini At-Tirmidzi juga hadisnya. Saya kasih contoh. Jangankan orang Islam, non muslim pun kalau dia dermawan biasanya akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita lihat berapa banyak di antara kiri kanan kita yang mereka non muslim tetapi mereka dermawan dengan harta mereka. Usaha mereka bukannya bangkrut tetapi makin sukses. Kenapa kok seperti itu Pak Ustadz? Karena mereka tidak usah menunggu pahala nanti ketika di akhirat, akan tetapi kebaikan mereka langsung dijawab oleh Allah dan langsung dibalas oleh Allah di dunia. Karena itulah usaha mereka makin sukses. Kita pun seperti itu. Tapi ternyata usaha saya kok lama Pak Ustadz suksesnya, padahal saya sudah sedekah terus. Oh, berarti bisa jadi pahala kita akan dikasihkan oleh Allah nanti di akhirat, bukan hanya di dunia. Mungkin di dunia dikasihnya landai dikit-dikit, di akhiratnya nanti yang langsung dikasih berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghapus dosa. Sedekah pun bisa menghapus dosa. Sahih Tirmidzi 614. Nih. Yang selanjutnya, sedekah didoakan oleh para malaikat. Ada di Riyadhus Shalihin 548. Dan yang terakhir, sedekah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nih. Kebaikan-kebaikan sudah pasti, ini di Ali Imran ayat 92. Begitu banyaknya manfaat dari sedekah. Dan saat ini Allah kasih kesempatan sedekah kepada kita. Dengan begitu banyaknya orang-orang sekitar kita yang memerlukan sedekah, baik dari kita maupun dari orang lain. Bisa nggak kita menjadi orang yang pertama kali memberikan kepada mereka? Bisa nggak kita menjadi orang yang sangat-sangat berjasa untuk mereka, tetapi kita hanya minta imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan minta imbalan dari mereka. Lanjut. Ini juga saya sampaikan di sini bahwa sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal pun bisa. Mana dalilnya? Ini dalil sangat populer. Ingat, yang saya sampaikan adalah sedekah. Sedekah untuk orang meninggal pahalanya sampai dalilnya muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Anna rajulan, suatu ketika sungguh ada seorang laki-laki qala lin nabi, dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qutilat nafsuha. Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Saya berprasangka kalau seandainya beliau masih bisa ngomong, pasti beliau akan sedekah. Fahalaha ajrun in tasaddaqat anha? Ya Rasul, apakah kalau seandainya saya sedekah atas nama beliau, beliau bisa mendapatkan pahala? Apa jawab Nabi? Naam. Iya.
hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Semua ulama sepakat dalam hal ini. Yang berbeda pendapat itu adalah pahala bacaan atau pahala Al-Quran bisa nggak sampai mayit. Ini yang berbeda pendapat. Kalau masalah sedekah sampai mayit, semua ulama sepakat karena hadisnya sahih Bukhari Muslim. Dan saya nggak bahas panjang lebar tentang masalah bacaan Quran sampai atau enggak kepada mayat. Dan ini bisa jadi bahasan di waktu yang lain, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sedekah pun harus cerdas. Kenapa? Imam As-Suyuti, seorang ulama yang terkenal dengan hafalannya Al-Hafidh. Al-Hafidh itu untuk orang yang hafal hadis sekitar 100.000 minimal. Tapi Imam Suyuti dikisahkan ada ulama yang bilang hafalan beliau bukan 100.000 tapi sekitar 300.000. Berarti Al-Hafidh di atasnya lagi beliau ini. Nah, Pak Ustadz, Al-Hafidh bukannya orang yang hafal Quran. Hafal Quran itu harusnya sebutannya qori. Qori pun itu orang yang hafalnya hafal mumpuni. Gitu. Tapi kalau Al-Hafidh biasanya zaman dulu ini, kalau dalam keilmuan Al-Hafidh ini sebutan untuk orang-orang yang hafal hadis lebih dari 100.000 atau minimal 100.000. Termasuk Imam Suyuti ini lebih dari 100.000, wakilah 300.000 hafalan hadisnya. Di dalam kitab Khumasinya beliau menuliskan bahwa ternyata sedekah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, sedekah akan dibalas oleh Allah dengan balasan 10 kali lipat, yaitu ketika bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Saya ulangi lagi, sedekah kepada orang yang sehat jasmani tetap mendapatkan pahala 10 kali lipat, kata Imam Suyuti. Yang kedua, sedekah ini akan dibalas oleh Allah 90 kali lipat, yaitu ketika kita bersedekah kepada orang buta atau kepada orang yang tertimpa musibah, orang yang kena musibah, orang yang disabilitas karena terhalang untuk mendapatkan atau untuk bekerja, itu kita kasih sedekah pahalanya 90 kali lipat. Yang ketiga, ini unik, sedekah akan dibalas oleh Allah 900 kali lipat ketika sedekah tersebut kita berikan kepada kerabat yang membutuhkan. Ini kerabat yang membutuhkan, saudara sendiri butuh, harusnya ini yang lebih kita dahulukan daripada orang lain. Tapi kenyataannya sekarang banyakkan kita lebih mencari tenar kepada orang lain daripada berbuat baik kepada kerabat sendiri. Apalagi kalau kepada keluarga, maaf, kalau keluarga ini bukan sedekah lagi, tetapi kewajiban, infak yang wajib, namanya nafkah. Nah, kata Nabi, khairukum li anfusikum wa ana khairukum li ahli. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah orang-orang yang terbaik kepada keluarga kalian, dan saya, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluarga saya. Yang keempat, sedekah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000 kali lipat, yaitu ketika kita mau bersedekah kepada orang tua. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua terkadang mereka butuh tetapi mereka tidak mau meminta kepada anak. Ini yang kita harus peka. Dan ini yang salah satu masuk ke dalam doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul. Suatu ketika, ini ringkas saja, suatu ketika Nabi mengumpulkan para sahabat untuk memberikan tausiah. Uhdurul mimbar, datang ke mimbar, para sahabat kumpul ke mimbar. Lantas Nabi naik ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke tangga yang pertama, Nabi bilang amin. Nabi naik ke tangga yang kedua, Nabi bilang amin. Nabi naik ke tangga yang ketiga, Nabi bilang amin. Terus Nabi memberikan tausiah, lantas Nabi turun. Seturunnya Nabi dari mimbar, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi telah saya saksikan yang tidak biasanya saya saksikan."
engkau bilang amin 3 kali setiap naik mimbar, engkau bilang maaf, setiap naik tangga engkau bilang amin. Setiap naik tangga maaf, mimbarnya Nabi itu ada 3 anak tangga, maka Nabi bilang amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Nabi pun menceritakan ketika tadi saya naik ke tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepada saya dan malaikat Jibril mengatakan demikian. Lantas Nabi saya bilang amin. Ketika naik tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kepada saya demikian, Nabi bilang amin. Saya bilang amin. Yang ketiga, malaikat Jibril bilang ba'uda liman adraka abawahul kibar au ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Ba'uda, jauh dari rahmat. Para ulama mengartikan celaka. Liman adraka abawahul kibar, bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup dalam keadaan tua renta, au ahadahuma, atau salah satunya saja, tetapi walam yudkhilahul jannah, orang tua tersebut tidak menjadikan dia jalan masuk surga. Artinya apa? Dia abaikan orang tuanya sehingga terlewat begitu saja sampai orang tuanya meninggal, orang tuanya tidak menjadikan jalan dia masuk surga. Didoakan oleh malaikat Jibril, celaka orang ini, dan diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mengaminkannya ketika Nabi mau naik mimbar. Kira-kira ada nggak doa yang lebih diijabah oleh Allah daripada ini? Ini yang harus menjadi renungan kita untuk sore kali ini. Yang masih punya orang tua, perhatikan orang tuanya, minta ridhonya. Ridhollah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua, murka Allah ada di murka kedua orang tua. Saatnya kita ini akhir Ramadan, kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa, sudah menjalankan puasa, sudah menjalankan qiyam di Ramadan, sudah bersedekah. Tinggal kita lengkapin, berbuat baik kepada orang tua sehingga orang tua ridho kepada kita, menjadikan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sedekah akan dibalas oleh Allah 900.000 kali lipat, yaitu ketika sedekah kepada orang alim, orang yang paham, yang pandai dalam masalah agama. Kenapa demikian? Salah satu alasannya adalah kalau orang alim memegang harta, maka harta ini akan selamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Syafi'i waktu masih muda, beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah. Setelah berguru kepada Imam Malik, akhirnya Imam Malik menganggap Imam Syafi'i sudah pantas untuk berguru kepada yang lain lagi. Imam Malik mencarikan rombongan untuk nitip Imam Syafi'i. Akhirnya mendapat rombongan ini, dititipkanlah Imam Syafi'i, dibayarlah rombongan ini dengan sekian bayaran untuk menuju ke Irak. Kemana? Ke muridnya Imam Hanafi, karena Imam Hanafi sudah wafat. Imam Syafi'i disuruh berguru ke sana. Sampai ke ulama yang dituju, sampai di situ Imam Syafi'i atau Syafi'i muda saat itu kaget. Kenapa kaget? Karena di ruang tamunya ulama ini, ulama yang akan menjadi gurunya ini, begitu banyak harta-harta, dinar, dirham, dan seterusnya pada saat itu yang sedang dikumpulkan atau ditata rapi oleh sang ulama. Imam Syafi'i kaget, muskil dia. Sang ulama nanya, kenapa muskil? Ya ulama, mosok kiai, mosok ulama, guru agama, seorang syekh, seorang ulama besar, kok seakan-akan kayak cinta dunia begitu, hartanya melimpah, bahkan di ruang tamu begitu banyaknya. Apa kata sang ulama? Kenapa kamu nggak ridho? Ini uang ada di saya, kata beliau. Kalau kamu nggak ridho, uang ini akan saya kasihkan kepada orang fasik, orang pendosa, biar uang ini untuk mabok, untuk judi dan yang lain sebagainya. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan. Kenapa kok jangan? Iya, kalau jatuh ke tangan orang pendosa, nanti uangnya itu malah buat dosa. Nggak apa-apa, dipegang imam aja, dipegang syekh saja. Dengan dipegang seorang syekh, dipegang seorang ulama, uang ini akan ditasarrufkan, akan diperuntukkan untuk hal-hal yang manfaat. Inilah salah satu fungsinya dan salah satu rahasianya kenapa sedekah kepada alim pahalanya begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan harta itu dan menjadikan harta itu bermanfaatnya, yang manfaatnya bisa jadi berlipat-lipat. Kenapa? Karena orang yang membawa harta ini tahu bagaimana cara mentasarrufkan harta. Dan yang terakhir, muhasabah.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Lalu ia berkata, ya Rabbi, mengapa engkau tidak menanggungkan kematianku sampai waktu yang dekat? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau seandainya ya Allah engkau ulur ajal saya, kata orang ini, fa asaddaqa wa akum minas shalihin, pasti saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan orang nanti setelah meninggal, dia ingin hidup kembali untuk apa? Untuk bersedekah. Orang yang meninggal dia pengen hidup lagi, bukan pengen untuk puasa lagi, enggak. Tidak kepengen, ya Allah saya pengen hidup lagi biar bisa puasa, enggak. Ya Allah saya pengen hidup lagi biar bisa berbuat baik kepada teman-teman saya, enggak. Tetapi ya Allah saya pengen hidup lagi agar saya bisa bersedekah dan saya termasuk orang-orang yang soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan sesi tanya jawab, atau tadi mungkin ada doa khatmul Quran dari saya. Mohon maaf, wallahu walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.